White Party itu berubah menjadi pesta erotis. Polisi menduga bahwa 1.000 baby oil dan juga pelumas yang tadi ditemukan di rumahnya Didi itu digunakan untuk freak-offs atau pesta erotis ini. Hey, that's some weird shit. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Yes, we heard you. Kita ngeliat semua request kalian untuk membahas kasusnya Diddy. P. Diddy, Puff Daddy, atau Sean Combs ditangkap polisi pada tanggal 16 September 2024 kemarin atas tuduhan melakukan kekerasan, terlibat dalam prostitusi, perdagangan seks, penggunaan obat-obatan terlarang, dan berbagai tindak kriminal lainnya dengan menggunakan uang dan kuasa yang dimilikinya. Kasus ini menjalar kemana-mana sampai melibatkan nama-nama besar di Hollywood, dari Usher, Justin Bieber, Neo, keluarga Kardashian, sampai kandidat calon presiden Amerika Serikat pada saat ini, Kamala Harris. Apakah benar nama-nama besar ini terlibat dalam kasus ini dan kejahatan-kejahatan Diddy? Langsung aja kita bahas malam ini. So, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Sean Combs yang nama tenarnya atau nama artisnya tuh banyak banget guys, dari P. Diddy, Puff Daddy, Puff Diddy, Diddy, PD, atau Love, adalah seorang rapper asal Amerika Serikat yang lahir di New York 4 November tahun 1969. Jadi sekarang dia umur 54 tahun. Selain menjadi seorang rapper, Diddy ini juga membuat namanya dengan menjadi seorang produser musik. Jadi di tahun 1993, Diddy membentuk sebuah label musik yang bernama Bad Boy Records, dan di bawah label tersebut dia menghasilkan banyak banget nih lagu-lagu hits di hip hop yang membuat dia tuh menjadi cultural magnet atau orang yang berpengaruh dalam budaya hip hop. Dan lagu-lagunya Diddy banyak banget guys yang terkenal. Pasti beberapa kalian juga pernah denger. Bahkan salah satu lagunya, I'll Be Missing You, itu pernah menduduki puncak Billboard 100 selama 11 minggu. Every step I take, every move I make. Kalian pasti tahu kan? Diddy juga pernah memenangkan 3 Grammy Awards. Dan selama dia berkarir, dia tuh udah berkolaborasi sama nama-nama terbesar guys di industri musik. Dari Mariah Carey, New Edition, Method Man, Babyface, TLC, Usher, dan masih banyak lagi. Selain berkarir di dunia musik, dia juga punya beberapa bisnis guys, dari brand baju, dia punya produk alkohol, tequila, dan dia juga aktif muncul di acara-acara televisi dari reality show, MTV, dan lain-lain. Jadi sepanjang karirnya Diddy ini bisa dibilang lumayan legend lah, mendominasi pasar musik, televisi, fashion, dan sebagainya. Bahkan di tahun 90-an, kekayaannya itu diperkirakan mencapai puluhan sampai ratusan juta dolar. God damn, one of the top names in the industry. Nah, Diddy ini setiap tahun akan membuat sebuah pesta yang dihadiri sama nama-nama terbesar di industri juga. Dan pesta ini dijalankan sama dia dari tahun 98 sampai tahun 2009. Nama pestanya adalah White Party dan akan diadakan setiap tahunnya di kediamannya di East Hampton. Dan kayak tadi aku bilang guys, tamu-tamu yang datang itu udah orang-orang paling papan atas deh. Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jay-Z, Pamela Anderson, Kim Kardashian, dan keluarganya, Sarah Jessica Parker, Beyonce, Usher, Odell Beckham Jr. Semua deh nama-nama paling besar. Ketika ditanya kenapa setiap tahun dia bikin pesta sebesar itu, Diddy bilang bahwa dia tuh pingin mengasosiasikan kemakmuran dengan hip hop. Nah, kebayang dong, Diddy dengan popularitasnya, dengan kesuksesannya pasti juga menarik hati banyak wanita. Nah, dia diketahui menjalin romance atau menyalin romansa dengan beberapa wanita selama karirnya. Misa Hilton, Kim Porter, Sarah Chapman, Jennifer Lopez, Cassie Ventura, dan Dana Tran. Dan dari hubungannya dengan Misa Hilton, Kim Porter, Sarah Chapman, dan Dana Tran, Diddy memiliki 7 orang anak. Nah, kesuksesannya dan juga investasinya itu terus berkembang guys, sampai di tahun 2022 dikatakan bahwa Diddy itu memiliki $1 billion. $1 billion itu sekitar 15,5 triliun rupiah. Nah, selama puluhan tahun ini dia tetap berkarya, hidup bergelimang harta, memiliki pasangan-pasangan yang dia sayangi. Kelihatannya hidupnya udah lengkap lah ya. Bahkan hubungannya paling lama itu bersama Cassie, jadi dia pacaran on and off gitu 11 tahun lamanya. Cassie ini kalau kalian gak tahu guys, ini adalah girl crush aku pas SMP. Look at her, oh my god, one of the most beautiful women I've ever seen. Cantik banget. Dan kehidupan Diddy yang terlihat sempurna juga mulai berubah karena Cassie.
November tahun 2023, Cassandra Cassie Ventura menggugat Didi di pengadilan federal. Cassie bilang bahwa selama dia pacaran sama Didi, 11 tahun dia on and off pacaran sama Didi, dia tuh mendapatkan banyak sekali kekerasan. Didi melakukan kekerasan fisik padanya dari tahun 2007 sampai 2018. Sangat mengagetkan, di dalam tuduhannya, Cassie juga bilang bahwa di tahun 2012, Didi itu dengan sengaja meledakkan mobilnya Kid Cudi setelah mengetahui bahwa Kid Cudi itu sedikit tertarik nih sama Cassie. Cassie menambahkan juga, gak cuma dia mendapatkan kekerasan fisik, dia juga mendapatkan kekerasan secara emosional dengan Didi yang suka memaksa dia melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan. Seperti Didi memaksa dia untuk membawa senjata api di dalam tasnya hanya untuk membuat Cassie merasa gak nyaman dan tahu bahwa dia adalah seseorang yang gak boleh dianggap main-main. Dia itu berbahaya, toksik. Didi juga memaksa dia untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang dan melakukan beberapa tindakan erotis dengan pria lain. Nah, tuduhannya Cassie ini dibawa ke pengadilan. Pengacaranya Cassie menggugat Didi, pengacara Didi membela Didi dengan bilang bahwa loh, Cassie lah yang pertama kali mengancam Didi. Pengacara Didi malah menceritakan, jadi Cassie itu kemarin memeras Didi. Dia minta $30 juta untuk membeli hak cipta dari bukunya, sebuah buku yang menceritakan pengalaman dia bersama Didi secara detail dari perspektif dia. Karena Didi tadinya nggak mau bayar $30 juta, Cassie mengancam untuk membawa kasusnya Didi ke pengadilan, melaporkan semua hal yang dia pernah lakukan. Akhirnya Didi membayar $30 juta itu, tapi kenapa tuduhannya tetap dilanjutkan? Nah, pengacara Cassie bilang bahwa loh, bukannya Didi yang malah menawarkan sejumlah uang agar Cassie tidak melanjutkan gugatannya. Intinya ribut banget sampai akhirnya terjadilah transaksi tersebut. Uangnya dibayarkan ke Cassie dan kasus ini berakhir damai. Nah, masalahnya adalah ketika gugatan itu sudah dibuat, guys, dilayangkan, terbuat satu file kan yang merangkum semua gugatannya. Tuduhan tersebut sudah menjadi laporan pengadilan yang bisa diakses juga sama polisi. Akhirnya suatu saat pihak berwajib mengecek nih filenya kasus Cassie dan Didi, dan dari situ ketahuan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan itu sudah masuk dalam tindak kriminal. Bukan cuma masalah dalam relationship, dalam hubungan mereka doang, tapi sudah menyangkut banyaknya pelanggaran hukum. Akhirnya polisi memulai investigasi pada Didi. Nah, di masa investigasi ini juga mulai dicarilah orang-orang yang mungkin berkaitan sama Didi dan juga kasus-kasusnya. Mulai muncul juga orang-orang yang melaporkan tindak kriminal yang pernah Didi lakukan sebelumnya. Dan tindak-tindak kriminal yang dilaporkan itu dated back, bisa ditrace sejauh tahun 1991, 33 tahun yang lalu. Dan tuduhannya benar-benar beragam, dari menahan hak penerbitan artisnya, penggunaan senjata ilegal, obat-obatan terlarang, pengancaman, pelecehan, sampai pengakhiran hidup orang. Bahkan di tahun 1995, Didi sama pengawalnya itu juga pernah terlibat dalam penembakan di sebuah pesta terhadap seseorang yang bernama Jack Ruble. Tapi dengan semua tuduhan yang dilayangkan, Didi tuh kekeh bilang bahwa dia tidak terlibat. Tapi pihak berwajib skeptis dan melanjutkan penyelidikan terhadap Didi. Nah, laporan-laporannya semakin banyak guys, sampai akhirnya pada 25 Maret kemarin, agen dari US Homeland Security memutuskan untuk menggeledah rumahnya Didi di Miami, Florida. Dan pas digeledah itu mereka nemuin ada obat-obatan terlarang, lebih dari 1000 botol baby oil dan lubricant, pelumas, ada senapan AR-15, magazine dengan kapasitas besar. Dan dari situ orang-orang kayak that's some weird gimana kalau misalkan ternyata semua tuduhannya itu benar. Nah, setelah penggeledahan itu, pengacara Didi marah-marah guys, bilang kayak ini tuh penyalahgunaan kekuasaan militer, dilakukan berdasarkan tuduhan yang tidak berdasar. Jadi pada saat itu Didi cuma diajak ngomong dan gak langsung ditangkap. Nah, bulan April kemarin muncul satu berita tentang salah satu anaknya Didi, Christian Combs ini digugat sebagai pelaku pelecehan terhadap seorang perempuan. Dan sebulan kemudian, 17 Mei 2024, CNN merilis sebuah video yang sangat mengejutkan. Ini adalah video rekaman CCTV dari 5 Maret tahun 2016 di sebuah hotel mewah yang menunjukkan Didi mencengkram, mendorong, menentang dan melemparkan vas kaca kepada Cassie. Video ini nggak cuma tersebar di media sosial, tapi juga ditayangin di TV. Bener-bener bikin rame semua orang, kagetlah semua orang bahwa dia melakukan hal itu kepada Cassie. 2 hari setelah videonya viral, Didi muncul dengan sebuah video permintaan maaf, lengkap dengan tangisannya, mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas tindakannya di video tersebut. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that, but I make no excuses.
My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. When I sought out professional help, I had to go into therapy and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry, but I'm committed to be a better man each and every day. Nah, sebulan kemudian, 11 September 2024 kemarin, salah seorang mantan girl group Danity Kane, girl group yang dulu juga bekerja di bawah Bad Boy Records, anggotanya Richard Don mengajukan gugatan kepada Diddy. Dia bilang bahwa selama dia bekerja sama Diddy sering melakukan pelecehan dengan menggunakan kekerasan kepadanya. Dia nggak dikasih makan, nggak dibolehin tidur, bahkan royaltinya itu nggak dibayar secara penuh. Setelah laporan itu, muncul laporan-laporan lainnya. Bukti-bukti sudah terkumpul, dan puncaknya di hari Senin tanggal 16 September 2024 kemarin, Diddy akhirnya berhasil ditangkap di Hotel Park Hyatt, New York. Dan dakwaannya mengagetkan semua orang. Dia didakwa dengan perdagangan seks, pemerasan, dan keterlibatan